Bayangin, kamu berdiri di tengah kota yang terlihat biasa saja. Kendaraan lalu lalang, aktivitas warga berjalan seperti hari-hari lainnya. Tapi tanpa disadari, di balik semua itu, ada jejak sejarah yang masih hidup. Selamat datang di Cimahi, kota kecil dengan cerita besar dari masa kolonial Belanda. Di video ini, kita akan menyusuri tempat-tempat yang mungkin sering kamu lihat, tapi jarang benar-benar kamu pahami. Ada sebuah sekolah yang hari ini dipenuhi suara tawa pelajar, tapi dulunya berdiri di kawasan penting peninggalan kolonial. Lalu kita bergerak ke penjara Poncol Cimahi, tempat yang menyimpan cerita kelam, saksi bisu bagaimana sistem penjara zaman dulu dijalankan dengan keras dan penuh tekanan. Kemudian bangunan bersejarah yang dulu menjadi bagian dari aktivitas militer, dan kini berdiri sebagai pengingat kuatnya pengaruh kolonial di kota ini. Dan akhirnya, rumah sakit legendaris yang sudah ada sejak zaman Belanda, yang sampai sekarang masih berfungsi, merawat kehidupan di tengah bayang-bayang masa lalu. Dari tempat-tempat ini, kita akan melihat satu hal yang sama. Bagaimana bangunan lama tidak sekedar berdiri, tapi menyimpan cerita. Cerita tentang kekuasaan, perjuangan, dan perubahan zaman. Sekarang pertanyaannya, apakah kita hanya melewatinya begitu saja? Atau mulai melihat lebih dalam bahwa setiap sudut Cimahi punya kisah yang belum selesai. Yuk kita mulai perjalanan ini dan lihat sendiri bagaimana masa lalu dan masa kini bertemu di kota ini. Tapi sebelum kita lanjut, dukung channel Jalan-Jalan Seru dengan cara like, komen, share, dan subscribe agar channel terus berkembang. Terima kasih dan kita mulai. Gas! Assalamualaikum, selamat pagi, siang, sore, malam teman jalan-jalan seru semua. Semoga kita diberikan semua yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan kali ini kita akan melakukan perjalanan yang agak spesial ya. Jadi bukan cuma jalan-jalan biasa yang seperti kemarin-kemarin, tapi kita akan menyusuri waktu dan kita akan mengunjungi beberapa tempat dan bangunan tertua di kota Cimahi yang usianya ada yang udah lebih dari 1 abad teman-teman. Oke ya, kita langsung aja kita mulai perjalanan kita. Dan jangan lupa ya, like, comment, subscribe, dan nyalain lonceng notifikasinya biar nggak ketinggalan setiap episode dari series sejarah kali ini ya. Karena ini bakal seru banget teman-teman. Oke, yuk kita jalan ya. Gas! Oke teman-teman, kita jalan menuju kota Cimahi yang baru tahu nih teman-teman ya. Ternyata di Cimahi itu atau kota Cimahi itu juga pernah dijuluki dengan kota militer atau garnisun teman-teman. Dan kota Cimahi juga menyimpan banyak sekali sejarah peradaban bangsa, terutama ketika pendudukan Belanda. Kemudian dilanjutkan dengan pendudukan Jepang dan kemerdekaan. Dan banyak sekali juga ternyata gedung-gedung cagar budaya atau heritage di Cimahi ini teman-teman. Jadi kita sekarang menuju ke kota Cimahi yang begitu banyak sekali sejarah yang bisa kita sedikit cermati dan sedikit kita pelajari ya, tentang bagaimana sebuah kota ini menjadi peradaban sejarah sebuah bangsa. Dan sebelum kita menuju ke SMP 1 Cimahi itu, kita juga akan melewati ini, salah satunya adalah hotel yang tertua juga di Cimahi ya, yaitu Hotel Cimahi, dan punya juga sejarah juga ya. Nah ya, di sini kelihatan, sudah kelihatan ya. Nah inilah Hotel Cimahi ini teman-teman. Jadi Hotel Cimahi juga menjadi salah satu sejarah, menjadi
saksi sejarah kota Cimahi juga nih teman-teman ya. Ini Hotel Cimahi. Sekarang udah menjadi hotel bintang 3 di Jalan Amir Mahmud ini. Oke. Dan kita sekarang menuju ke Jalan Gatot Subroto Cimahi, yang di sana ada gedung atau ya gedung sekolah SMP Negeri 1 Cimahi yang umurnya udah hampir seabad lebih katanya ya. Dan ini sangat menarik karena mungkin tidak banyak orang tahu juga tentang sejarah dari SMP Negeri 1 Cimahi yang ternyata menjadi salah satu sekolah tertua yang ada di kota Cimahi. Oke, dari sini kita belok kiri teman-teman, dan sekarang kita masuk ke Jalan Gatot Subroto. Dan di sini biasanya lalu lintasnya cukup padat ya, karena banyak sekolah, kemudian juga tempat-tempat kuliner juga, kemudian ada salah satu tempat peribadatan. Jadi kalau hari Minggu cukup padat di sini. Tapi syukurnya atau ya alhamdulillahnya jalannya cukup lebar dan hanya satu arah kalau dari sini ya teman-teman. Nah, kemudian dari sini kita belok ke kanan nih dari toko Prima Rasa ini. Nah, jalan SMP. Nah, ini teman-teman. Jadi inilah jalan menuju ke gedung sekolah tertua yang ada di kota Cimahi. Kita memasuki jalan SMP ya. Dan bisa kelihatan dari sini ya, aula SMP Negeri 1 Cimahi. Yang di sini juga ada masjidnya, ternyata Masjid Al-Alim. Ah, inilah teman-teman ya. Bisa kelihatan dari sini. Nah teman-teman, sekarang kita sudah berada di depan SMP Negeri 1 Cimahi nih. Dan siapa sangka ya, ternyata sekolah favorit ini menyimpan cerita panjang yang nggak cuma soal akademik nih teman-teman, tapi juga soal peradaban kota Cimahi itu sendiri. Jadi begini nih ya ceritanya ya, ini sedikit referensi informasi yang didapat dari beberapa sumber lah teman-teman ya. Jadi dimulai jauh banget, sekitar tahun 1900-an lah gitu ya, pas zaman Hindia Belanda dulu. Dan bangunan ini belum bernama SMP Negeri 1 Cimahi teman-teman, seperti yang kita kenal sekarang ya. Fungsinya spesifik banget karena Cimahi itu adalah kota garnisun atau apa ya, pusat militer Belanda kalau nggak salah ya. Pokoknya di sini tuh banyak sekali pusat pendidikan militer, dan fasilitas pendidikan ini memang dibuat khusus buat anak-anak Belanda zaman dulu dan kalangan elit lah, serta militer juga yang pasti ya. Dan kita bisa bayangin dulu di sini tuh eksklusif banget teman-teman, bukan sembarangan orang bisa masuk. Suasananya pasti kental dengan nuansa Eropa saat itu ya. Tapi sejarah nggak berhenti di situ, dan waktu terus bergulir. Masa kolonial berganti jadi pendudukan Jepang. Suasana sekolah otomatis berubah drastis juga mengikuti kekuasaan ya teman-teman. Bahasa Belanda yang katanya sih dulu jadi pengantar berganti jadi bahasa Jepang, dan sistem pendidikannya juga ikut disesuaikan dengan kepentingan Jepang saat itu ya. Lalu tibalah momen yang paling krusial, yaitu proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia nih. Dan setelah merdeka terjadi transformasi besar. Sekolah yang dulunya simbol eksklusivitas lah gitu ya, beralih fungsi menjadi sekolah nasional. Pintunya mulai dibuka untuk generasi muda Indonesia. Dan seiring dengan berkembangnya sistem pendidikan nasional, sekolah ini resmi berdiri sebagai SMP Negeri 1 Cimahi. Dan dari situlah namanya mulai moncer menjadi salah satu SMP favorit tertua di kota Cimahi. Dan saking tuanya, secara historis usia bangunan ini udah lebih dari 100 tahun loh. Dan yang bikin makin keren, bangunan ini masih mempertahankan ciri khas arsitektur klasik kolonialnya ya. Coba deh perhatiin ya teman-teman.
Dari sini aja udah kelihatan megahnya, dan sekarang memang udah mulai banyak perbaikan. Hanya saja ini udah masuk ke dalam cagar budaya sejak tahun, kalau nggak salah sejak tahun 2001-an gitu ya. Nanti kita cek lagi lah. Dan lokasinya juga bukan sembarangan ya. SMP Negeri 1 Cimahi ini berada di satu kawasan bersejarah. Dan sebentar lagi ada Bencara Poncol, kemudian Gedung Sudirman, dan Rumah Sakit Ustira. Dan ini bukan sebuah kebetulan ya teman-teman. Jadi semua itu dulunya katanya sih adalah satu kesatuan sistem kota militer Belanda. Jadi tempat ini benar-benar saksi bisu perjalanan panjang Cimahi dari masa kolonial sampai jadi kota seperti sekarang ini. Oke, teman-teman, setelah kita lihat gedung sekolah bersejarah ini, kita lanjut jalan-jalan seru ke Penjara Poncol yang juga sangat bersejarah dan katanya sih agak sedikit horor juga katanya teman-teman. Banyak sekali penampakan dan itu katanya urban legend aja sih, cuman gosip-gosip ya, tapi mungkin ada yang lebih seru. Oke teman-teman, kita lanjut ya, gas! Para penerus bangsa, mudah-mudahan kalian berprestasi semua ya. Amin. Ayo semua ya, makasih ya. Makasih ya. Oke. Iya, sampai sini ya. Oh iya betul. Setelah kita melihat langsung SMP Negeri 1 Cimahi, ada satu hal yang terasa jelas, bahwa sejarah tidak selalu harus berubah bentuk untuk tetap hidup. Di tengah perkembangan kota, sekolah ini masih berdiri dengan karakter lamanya. Dinding-dindingnya mungkin diam, tapi mereka menyimpan cerita panjang tentang masa kolonial, tentang perubahan zaman, dan tentang bagaimana sebuah tempat tetap bertahan tanpa kehilangan jati dirinya. Oke teman-teman, jadi setelah tadi kita melihat-lihat gedung sekolah SMP Negeri 1 Cimahi yang punya sejarah ya, ternyata adalah bagian dari kota pendidikan gitu ya, kota militer juga. Dan di sana ternyata awalnya memang diperuntukkan untuk anak-anak Belanda, kemudian militer dan kaum elit teman-teman ya. Dan di sini juga bisa kelihatan ada Kodim 0609 Cimahi ya. Yang ini dapat dipastikan juga ini adalah bangunan Belanda atau peninggalan zaman dulu lah teman-teman ya. Ini kalau kita lihat memang karena ini adalah kota militer, Cimahi itu adalah kota militer, jadi tidak terlepas dari bangunan-bangunan bersejarah seperti ini. Hanya saja di sini sepertinya sih kita nggak bahas dulu bangunan Kodim ini, kita mau lanjut ke salah satu bangunan yang punya sejarah juga ya teman-teman, yaitu Penjara Poncol yang zaman dulu katanya memang digunakan untuk penjara para militer yang disersi atau tidak disiplin gitu ya. Kemudian mereka ditahan di masyarakat, lembaga permasyarakatan militer gitu. Nah, ini kita juga bisa lihat nih teman-teman ya. Ini adalah Pusdik Infanteri, pusat pendidikan infanteri ya. Sepertinya ini belum dibersihin kali ya, itu masih agak kotor di depannya. Tapi ini bangunan sangat luas teman-teman ya, yang berada di Jalan Jenderal Gatot Subroto. Kemudian di sebelah kanannya juga itu ada pusat pendidikan militer juga ya, berhadapan langsung dengan Pusdik Infanteri itu. Wah, seperti ini nih teman-teman ya, ada mesnya juga. Dan kita bisa lihat di sebelah kiri ini adalah
lapang Raja Wali teman-teman ya, yang zaman dulu katanya sering digunakan juga untuk parade militer terbatas di kota militer Cimahi atau Garnisun ini teman-teman ya. Dan kita akan coba masuk ke gedung penjara Poncol ini, dan kita akan coba bahas tentang sejarah ya gedung penjara Poncol ini yang ternyata menyimpan misteri di balik penjara ini teman-teman. Jadi ikutin terus jalan-jalan seru ya. Oke, gas. Nah, sekarang kita sudah memasuki gedung penjara Poncol teman-teman ya. Bisa terlihat auranya udah aura serem aja teman-teman ya. Wow. Nah, seperti ini teman-teman. Sudah mulai agak kelihatan. Wah, ini Cimahi Genga Fortuek. Wah, ini kayaknya salah satu mobil tahanan yang digunakan oleh pemerintah Belanda zaman dulu kali ya. Dan ini adalah gedung Poncol, pusat lembaga permasyakan militer. Oke teman-teman, nah kita coba lihat ke depan ya. Nah mungkin ini juga rumah administratur zaman dulu mungkin ya. Nah ini tuh betul ya, Mes Masmil Cimahi. Wah. Dan seperti terlihat ya di sana ada tulisan 1886 atau mungkin biasanya ada Anno 1886 yang artinya itu dibangun tahun 1886 yang kemudian difungsikan sebagai lembaga permasyarakatan militer ya, yang sekarang dikenal dengan nama Gedung Poncol teman-teman ya. Nah sekarang kita coba lihat ke depan gerbangnya. Dan ini sekarang masih digunakan juga sebagai Lemas Bil 2 Cimahi nih teman-teman ya. Nah mungkin bisa terlihat ya, ini ada jadwalnya juga teman-teman ya. Oke. Dan ini juga ada beberapa foto cagar budaya dari penjara Poncol ini teman-teman. Oke, kita coba masuk ke salah satu ruangan yang ada di penjara Poncol ini ya. Dan bisa terlihat kalau jendelanya ini, wah jendelanya ini benar-benar zaman dulu banget ya, masih dipertahankan dengan jendela yang tinggi, lebar, bisa kelihatan dari sini ya. Nah ini, oh jadi ke depan bisa terlihat seperti itu. Kemudian sekarang ini difungsikan mungkin jadi apa namanya, MCB listrik gitu ya. Tapi bisa kelihatan di sini ruangannya aja udah kayak gini ya. Tahun 2026 gitu, masih lumayan rada-rada serem gitu ya. Oh ini juga kayaknya ini trafo zaman dulu mungkin ya. Trafo listrik. Apa masih berfungsi? Sepertinya sih udah nggak berfungsi ya. Seperti ini teman-teman. Kemudian ini adalah toiletnya. Ini adalah toiletnya. Mungkin untuk tamu gitu ya. Oke, kita masuk ke bagian lain, ruangan lain di gedung ini teman-teman. Oke. Nah ini adalah ruang tunggu pelayanan. Jadi untuk keluarga mungkin yang ada jadwal kunjungan bisa menunggu di ruangan ini. Oke, kita coba lihat. Ternyata tidak bisa masuk teman-teman ya, karena terkunci. Oke,
Gak masalah. Cuman bisa kelihatan ya itu tembokannya, wow, tembokan zaman dulu ini, batunya gitu ya. Ini zaman dulu banget nih kayaknya, dan sangat tebal ternyata. Wah, seperti ini ya. Oke. Nah ini seperti ini teman-teman ya, mobil tahanannya. Wah, ini adalah Cimahi Gevangene Fortwig. Wah, ini kendaraan tahanan Cimahi. Wah, bisa kelihatan ya. Jadi mungkin ini zaman dulu digunakan untuk mengangkut tahanan menuju ke penjara dari gedung penjara Poncol ini. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi zaman dulunya memang mungkin ini difungsikan untuk alat transportasi khusus lembaga permasyarakatan militer Poncol ya. Nah, seperti ini nih. Dan ini bisa kelihatan nih teman-teman ya, gedungnya masih sangat terawat. Mungkin digunakan untuk administratur sekarang ya, administratur dari penjara Poncol ini sendiri. Bisa kelihatan dari sini. Waduh, lumayan cukup luas ya, dan terlihat sangat tenang. Dan penjaranya lumayan megah juga ya. Wah, kelihatan tuh ada makanan-makanan mungkin untuk para administrator yang ada di sini ya. Dan seperti ini nih teman-teman, ternyata sangat megah ya. Wah ya. Oke. Penjara Poncol Cimahi bukan sekadar bangunan tua yang berdiri diam di tengah kota, tapi salah satu saksi nyata bagaimana sistem kolonial Belanda pernah berjalan di Cimahi. Penjara ini dibangun pada masa Hindia Belanda, sekitar akhir abad ke-19 hingga awal abad ke-20, ketika Cimahi berkembang sebagai kota militer strategis. Letaknya yang dekat dengan barak dan fasilitas militer menjadikan penjara Poncol bagian penting dari sistem pengamanan dan kontrol saat itu. Secara fungsi, penjara ini digunakan untuk menahan tahanan kriminal, tahanan politik, hingga mereka yang dianggap melawan kekuasaan kolonial. Di masa itu, penjara bukan hanya tempat hukuman, tapi juga alat untuk menekan perlawanan. Arsitekturnya pun mencerminkan konsep penjara kolonial, bangunan tebal, ventilasi terbatas, lorong sempit, dan pengawasan ketat. Semua dirancang bukan untuk kenyamanan, tapi untuk kontrol penuh terhadap para tahanan. Memasuki masa pendudukan Jepang, fungsi penjara ini tetap digunakan, bahkan dengan kondisi yang lebih keras. Banyak cerita menyebutkan bagaimana tahanan hidup dalam tekanan, kekurangan, dan situasi yang tidak manusiawi. Dinding-dindingnya tetap berdiri, seolah menjadi pengingat bahwa tempat ini pernah menjadi bagian dari sistem besar yang membentuk sejarah Cimahi. Penjara Poncol hari ini mungkin terlihat sunyi, tapi jika kita memahami ceritanya, tempat ini menyimpan lapisan sejarah yang tidak sederhana tentang kekuasaan, penderitaan, dan perjalanan panjang menuju kebebasan. Dari balik tembok penjara Poncol Cimahi, kita seakan diajak diam sejenak. Tempat ini bukan hanya tentang bangunan tua, tapi tentang cerita yang pernah terjadi di dalamnya. Tentang mereka yang kehilangan kebebasan, tentang sistem yang keras, dan tentang sisi kelam dari sebuah masa yang tak bisa dihapus begitu saja. Suasananya mungkin sunyi, tapi justru disitulah sejarah terasa paling kuat. Dan setelah menyusuri ruang yang penuh cerita itu, kita melangkah keluar, menuju bab berikutnya dari perjalanan ini, menuju Gedung Sudirman Cimahi. Perjalanan ini semakin membuka mata kita bahwa setiap tempat di Cimahi bukan hanya sekedar lokasi, tapi potongan cerita yang saling terhubung. Dan semakin kita melangkah, semakin terasa bahwa sejarah di kota ini belum benar-benar pergi. Nah, seperti itu teman-teman ya, sedikit tentang pembahasan mengenai sejarah dari penjara Poncol ini. Dan kita akan coba explore
cagar budaya lain yang ada di sekitaran kota Cimahi yang berdekatan dengan penjara Poncol ini. Dan di sana benar-benar ada sesuatu yang sangat menarik teman-teman ya. Oke, dari penjara Poncol ini kita lanjut ya. Gas! Oke teman-teman, setelah tadi kita lihat gedung Lembaga Permasyarakatan Militer atau MASMIL ya, gedung Poncol, kita lanjut ke salah satu gedung yang juga punya nilai sejarah tinggi, yaitu Gedung Sudirman teman-teman. Dan kalau Gedung Sudirman, kalau misalnya teman-teman ada yang tahu ya, yang pernah kalau teman-teman ada yang pernah main-main atau misalnya menghadiri acara di Gedung Sudirman udah tahu ya, gedungnya bergaya apa ya, seperti gedung-gedung di Eropa gitu, gaya-gaya Belanda gitulah pokoknya, neoklasik. Dan sekarang katanya sudah masuk ke dalam perawatan cagar budaya atau heritage yang ada di kota Cimahi teman-teman. Jadi kalau di Cimahi seperti yang kita tadi bahas juga ya, ternyata banyak sekali tempat-tempat bersejarah, dan sekarang kita sedang berada di Jalan Gatot Subroto atau Jalan Gatsu nih teman-teman. Nah ini teman-teman ya, bisa terlihat sekarang sebagian gedungnya sudah mungkin ditempati oleh salah satu perusahaan kurir ya teman-teman, seperti ini nih. Nah jadi ini adalah Gedung Sudirman, Komando Daerah Militer 3 Siliwangi ya. Bisa terlihat gayanya itu gaya-gaya Eropa banget ya teman-teman, neoklasik mungkin itu masuknya ya, bergaya seperti itu. Kelihatan jendelanya itu tinggi besar, lebar seperti yang tadi di Poncol ya, hampir sama, hanya itu ada pilar-pilar di depan, itu ada 4 pilar gitu ya. Itu gayanya udah kayak di Eropa banget lah gitu ya, kayak di Roma gitu kalau nggak salah itu betul-betul ya. Ya pokoknya sekitar situlah. Dan kita akan coba lihat ke sana ya. Oke, kita gas. Oke teman-teman, sekarang kita sudah berada di Gedung Sudirman ya, dan bisa terlihat ini adalah salah satu peninggalan dari Belanda ya pada saat itu, yang menggunakan informasinya atau infonya, yang infonya gedung ini digunakan untuk, mungkin kalau sekarang itu kayak Senkom di Amerika gitu ya, seperti gedung untuk rapat, kemudian mengatur strategi dan koordinasi lah. Zaman Belanda digunakan seperti itu, dan pada saat pendudukan Jepang juga katanya tidak dirubah fungsinya, masih tetap digunakan untuk koordinasi. Kemudian ketika sudah merdeka, gedung ini mungkin banyak digunakan untuk kegiatan-kegiatan umum teman-teman ya. Nah, bisa terlihat seperti ini nih. Gedungnya cukup megah dengan gaya arsitektur neoklasik ya.
dan berada sangat strategis. Lokasinya itu berada di tengah-tengah dari kota Cimahi atau garnison atau kota militer ini, teman-teman. Jadi, dan kabarnya juga Gedung Sudirman ini sudah menjadi salah satu cagar budaya yang telah diresmikan ya. Nah, kita bisa lihat di sini. Nah, ini seperti ini, teman-teman ya. Jadi sejarah Gedung Sudirman itu pada tahun 1896 katanya Garnisum diresmikan sebagai garnisum terbesar di Hindia Belanda tanggal 4 September 1896, teman-teman. Nah, ini nih, setelah dinyatakan ini adalah salah satu gedung cagar budaya. Dan kabar terakhir atau informasi terakhir, riwayat kepemilikan sudah diambil alih oleh TNI ya. Gedung Society atau mengganti namanya menjadi Balai Prajurit Sudirman atau yang lebih dikenal dengan sebutan Gedung Sudirman, dan sekarang atau saat ini dikelola oleh Ajendam 3 Siliwangi, teman-teman. Nah, seperti ini ya. Kemudian juga ini adalah bangunan cagar budaya Kota Cimahi. Jadi sudah diresmikan oleh Wali Kota Cimahi yang pada saat itu masih PLT ya, Letnan Kolonel Purnawiran Ngatiana, teman-teman, yang sekarang udah jadi wali kota ya. Oke, kita coba lihat ke dalam apa saja sih keunikan dari gedung Society Sudirman ini, teman-teman. Oke, wow, ini benar-benar sangat megah ya, dengan arsitektur yang cukup wow. Ini untuk pintunya ini sangat tinggi, teman-teman ya, kemudian cukup lebar juga, dan ini bisa terlihat ya. Wah, ini sangat lebar juga ininya. Kemudian bahannya juga kalau zaman dulu mungkin untuk bahan-bahan bangunannya atau ya bahan bangunannya itu nggak main-main ya, seperti ini. Dan ini cukup tebal nih tembokannya, teman-teman ya. Tuh nggak bisa kayak ini. Tuh seperti ini ya, bisa kelihatan dari sini, dari luar. Cukup megah ya. Gedung Sudirman Cimahi berdiri sebagai salah satu simbol kuat jejak militer di kota ini. Bukan sekedar bangunan tua, tapi bagian penting dari sejarah panjang Cimahi sebagai kota garnisun sejak masa kolonial Belanda. Gedung ini awalnya dibangun pada era Hindia Belanda, ketika Cimahi dijadikan pusat pertahanan dan pelatihan militer. Kawasan ini dipenuhi barak, rumah perwira, hingga fasilitas pendukung. Dan Gedung Sudirman menjadi salah satu titik penting dalam aktivitas tersebut. Pada masanya, bangunan ini digunakan sebagai pusat kegiatan militer, tempat koordinasi, pertemuan, hingga pengambilan keputusan strategis. Arsitekturnya yang kokoh, simetris, dan fungsional mencerminkan gaya khas bangunan militer kolonial, dibuat untuk efisiensi, kekuatan, dan kontrol. Memasuki masa pendudukan Jepang, fungsi gedung ini tetap berlanjut sebagai fasilitas militer. Namun, seperti banyak bangunan lainnya, suasana saat itu berubah menjadi lebih keras, mengikuti dinamika kekuasaan yang berganti. Setelah Indonesia merdeka, gedung ini tidak ditinggalkan, justru menjadi bagian penting dalam sejarah militer Indonesia. Nama Sudirman sendiri diambil dari Jenderal Sudirman sebagai bentuk penghormatan terhadap perjuangan dan semangat kemerdekaan. Seiring waktu, Gedung Sudirman tetap difungsikan dalam berbagai kegiatan, terutama yang berkaitan dengan militer dan pemerintahan. Dan hingga hari ini, bangunan ini masih berdiri dengan karakter aslinya yang kuat. Yang menarik, di tengah perkembangan kota modern, gedung ini tidak kehilangan identitasnya.
Ia tetap menjadi pengingat bahwa Cimahi pernah menjadi pusat kekuatan militer yang sangat penting di masanya. Gedung Sudirman bukan hanya soal bangunan, tapi tentang bagaimana kekuasaan, strategi, dan sejarah pernah dipusatkan di satu tempat. Dan saat kita berdiri di depannya hari ini, kita sebenarnya sedang melihat bagian dari cerita besar yang membentuk wajah Cimahi hingga sekarang. Setelah kita menelusuri kuatnya jejak militer di Gedung Sudirman Cimahi, perjalanan ini membawa kita ke titik terakhir yang tak kalah penting. Sebuah tempat yang sejak dulu hingga sekarang selalu berkaitan dengan kehidupan. Kita menuju Rumah Sakit Dustira. Berbeda dengan bangunan sebelumnya yang identik dengan kekuasaan dan kontrol, tempat ini justru menjadi simbol perawatan dan harapan. Rumah sakit ini sudah ada sejak masa kolonial Belanda. Awalnya dikenal sebagai rumah sakit militer yang melayani para serdadu dan perwira. Yuk kita lanjut, gas! Oke teman-teman, barusan udah ke Gedung Sudirman yang sangat-sangat megah ya. Dan memang sepertinya memang ini digunakan untuk koordinasi militer zaman dulu ya. Kayak Centcom Amerika sekarang kali gitu ya. Dan memang gedungnya pada akhirnya didesain agar megah karena ini representasi kekuasaan militer Belanda pada saat itu ya. Dan kita untuk menuju ke Dustira kita lurus ke depan, dan di sini juga bisa kelihatan ya, ini adalah Pusdik Armet teman-teman. Saya yakin juga ini adalah salah satu peninggalan dari pusat pendidikan militer zaman dulu pas zaman Belanda ya. Dan di depannya adalah Taman Kartini yang kalau hari Minggu gitu dan hari Sabtu Minggu lah kalau weekend gitu ya, ini biasanya sangat ramai oleh pengunjung teman-teman. Nah untuk Dustira, Rumah Sakit Dustira itu sebetulnya memulai dari sini tuh, bisa kelihatan ya teman-teman ya. Ini bisa mungkin kita melipir dulu sebentar, tuh kelihatan ya. Jadi bangunannya hampir sama neoklasik gitu ya, dengan arsitektur ciri khasnya itu punya jendela-jendela yang tinggi, lebar, besar, pintunya juga hampir sama seperti itu karena mungkin mereka lebih mementingkan sirkulasi udara mungkin yang paling pasti ya teman-teman ya. Nah ini mulai dari sini teman-teman. Cuman difungsikan untuk apa bangunan-bangunan ini atau komplek di gedung ini kita belum tahu sih. Mungkin administratur lah. Oh rumah dinas ternyata ya. Ini rumah dinas Rumah Sakit Dustira tuh. Wow. Seperti ini nih teman-teman ya. Nah, bisa kelihatan tuh. Jadi lumayan cukup bersejarah juga ya teman-teman. Oke. Wow. Kalau sekarang sih emang banyak sekali pedagang-pedagang ya. Zaman dulu sepertinya di sini agak bersih dari pedagang sih. Ini. Kalau sekarang Rumah Sakit Dustira juga memang menerima pasien umum, pasien BPJS gitu ya. Selain dari militer gitu, juga tahanan tadi yang dari Poncol juga menerima untuk pasien-pasien umum gitu teman-teman. Oke, kita coba melipir, kita lihat-lihat dulu ya. Gas.
Oke teman-teman, bisa kelihatan ya ini gaya arsitektur neoklasiknya benar-benar kental banget. Kelihatan dari di atas jendela itu ada yang ornamen melengkung atau kayak melengkung kayak gini ya. Dan ini adalah khas dari gaya arsitektur neoklasik gitu ya. Dan di sana adalah gerbang utama untuk masuk ke rumah sakit Dustira ini teman-teman. Jadi kita masih harus ke depan dan seperti ini ya. Ini sangat tinggi ya. Kita coba nanti lihat dari depan mungkin bisa lebih jelas. Keren banget Wah. Dan ini bukan cuman keren dan megah ya. Ternyata rumah sakit ini adalah rumah sakit tertua yang ada di Cimahi dan punya sejarah yang panjang untuk fungsinya sebagai rumah sakit, baik itu untuk kalangan militer maupun untuk kalangan umum teman-teman. Seperti ini rumah sakit Dustira yang ada di kota Cimahi ya, tepatnya di dekat daerah Baros teman-teman ya. Oke, kita coba ke depan. Dan ini bisa kita lihat ya, ini adalah gerbang utama masuk ke rumah sakit Dustira. Seperti ini teman-teman ya. Tuh. Jadi gayanya seperti ini. Jendela-jendelanya itu sangat tinggi dan lebar ya ternyata. Wow. Dan perkiraan luasnya tadi sekitar 14 hektar tadi ya kalau nggak salah. Mungkin kalau ada yang lebih tahu bisa koreksi ya. Nah, dan ini sampai ke ujung sana teman-teman, ke ujung di sana tuh, di depan sana ya, masih sangat jauh. Di sana tuh ada parkiran lagi. Nah tuh, jadi rumah sakit Dustira ini didirikan sekitar tahun 1897 teman-teman. Bisa kelihatan ya, Anno 1897. Anno itu dibangun lah kalau bahasa Indonesianya gitu ya, dibangun tahun 1897 teman-teman. Ini sangat-sangat keren ya. Kita coba masuk ya kalau diizinkan. Oke, gas. Rumah sakit Dustira adalah salah satu saksi hidup bagaimana Cimahi dibangun sebagai kota militer sejak masa kolonial Belanda. Rumah sakit ini didirikan pada akhir abad ke-19, sekitar tahun 1887 oleh pemerintah Hindia Belanda. Pada awalnya tempat ini dikenal dengan nama Militair Hospital, rumah sakit khusus yang diperuntukkan bagi tentara kolonial Belanda yang bertugas di wilayah Cimahi dan sekitarnya. Pemilihan lokasi Cimahi bukan tanpa alasan. Saat itu, Cimahi dirancang sebagai pusat garnisun militer, lengkap dengan barak, pusat pelatihan, hingga fasilitas kesehatan. Dan rumah sakit ini menjadi bagian vital dalam sistem tersebut, menangani prajurit yang terluka, sakit, hingga korban dari berbagai konflik pada masa itu. Dari segi arsitektur, bangunan Rumah Sakit Dustira mencerminkan gaya kolonial yang fungsional. Ruangannya luas, langit-langit tinggi dengan ventilasi besar untuk memaksimalkan sirkulasi udara, sesuatu yang sangat penting di era sebelum teknologi medis modern berkembang. Memasuki masa pendudukan Jepang 1942 sampai 1945, rumah sakit ini tetap digunakan, namun dengan kondisi yang jauh lebih terbatas. Banyak sumber menyebutkan bahwa fasilitas dan tenaga medis saat itu mengalami tekanan mengikuti situasi perang yang semakin berat. Setelah Indonesia merdeka, rumah sakit ini mengalami perubahan besar, baik dari fungsi maupun identitas. Nama Dustira diambil sebagai penghormatan terhadap seorang tokoh militer Indonesia, dan sejak saat itu, rumah sakit ini menjadi bagian dari layanan kesehatan terteni, sekaligus terbuka untuk masyarakat umum. Yang membuat Rumah Sakit Dustira begitu istimewa adalah keberlanjutannya. Dari rumah sakit militer kolonial, menjadi tempat merawat pejuang kemerdekaan,
hingga kini menjadi salah satu rumah sakit penting di Cimahi. Lebih dari sekedar fasilitas kesehatan, tempat ini adalah bagian dari perjalanan panjang sejarah tentang perang, perjuangan, dan kehidupan. Dan ketika kita melihatnya hari ini, kita tidak hanya melihat rumah sakit, kita sedang melihat tempat di mana sejarah dan kehidupan terus berjalan berdampingan. Perjalanan kita hari ini di Cimahi mungkin terlihat sederhana, tapi kalau kita tarik benang merahnya, setiap tempat yang kita datangi ternyata saling terhubung dalam satu cerita besar. Dari SMP Negeri 1 Cimahi yang tetap menjaga nilai cagar budayanya, ke penjara Poncol Cimahi yang menyimpan sisi kelam sejarah, lalu ke Gedung Sudirman Cimahi sebagai simbol kekuatan militer, hingga Rumah Sakit Dustira yang terus merawat kehidupan dari masa ke masa. Kita jadi sadar, Cimahi bukan sekadar kota kecil di pinggir Bandung. Ia adalah kota dengan lapisan sejarah yang kuat tentang kolonialisme, perjuangan, kekuasaan, hingga kemanusiaan. Dan yang paling menarik, semua itu masih bisa kita lihat hari ini. Masih berdiri, masih hidup. Terima kasih sudah ikut dalam perjalanan ini. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel Jalan-Jalan Seru supaya makin banyak yang tahu cerita tersembunyi lainnya. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya. Wassalamualaikum.